Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini kita masih online ya. Insya Allah di perkuliahan berikutnya kita akan bertemu. Nah, untuk perkuliahan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi misi dalam era postmodern, gitu ya. Nah, di sini maaf nih. Coba sebagai pengantar gitu ya. Berdasarkan konsep nalar ya atau pikiran manusia, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 era. Gitu. Tadi kan ada postmodern. Kita bahas dulu di era premodern, kemudian modern dan postmodern. Apa sih era premodern itu? Era premodern adalah tahapan masa berpikir di mana logika berpikir secara sains tidak terlalu dominan ya, dalam kehidupan manusia. Pada era ini, tradisi atau budaya atau mistis dan kepercayaan mendominasi kehidupan manusia. Yang kedua, era modern adalah tahapan masa berpikir di mana logika berpikir secara sains sangat dominan dalam kehidupan manusia. Jadi segala rupa teh ku sains gitu ya. Pada era ini logika, ilmu pengetahuan atau sains mendominasi kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas, era postmodern adalah tahapan masa berpikir di mana pendapat pribadi dan kepercayaan pribadi di atas logika berpikir dan sains. Ya, pendapat dan kepercayaan pribadi menjadi sangat dominan dalam kehidupan manusia. Nah, aplikasi misi dalam penerapan strategi misi adalah penerapan strategi misi dalam melaksanakan Injil, amanat agung Kristus yang sesuai dengan era atau zaman di mana berita Injil tersebut akan disampaikan. Dengan adanya era konsep nalar yang tadi ya, pikiran manusia, maka dapat dibagi aplikasi misi itu di masa era postmodern, era premodern dan era modern gitu ya di sini. Dasar Alkitabiah gitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihani Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini dalam Roma ya, ayat tersebut di atas memberitahu tentang dua hal. Orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, atau Tuhan berjanji bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ini kan menurut pemikiran pribadi ya gitu ya, bukan pemikiran premodern sains, bukan juga pemikiran tradisi gitu. Nah, amanat agung adalah panggilan Allah melalui Alkitab pada setiap orang percaya untuk melaksanakan misinya. Nah, ini ada kitab-kitabnya di sini ya. Kemudian, misi begitu penting sehingga Allah memanggil setiap orang yang sudah percaya agar terlibat dalam misi. Karena misi kita merupakan kelanjutan dari misi Tuhan. Nah, gitu ya menurut kaum Kristus. Nah, kemudian misi kita merupakan hak istimewa yang mengagumkan gitu. Ketiga adalah misi memberitahu orang lain bagaimana bisa memiliki hidup kekal gitu. Kemudian yang keempat adalah misi kita memiliki makna kekal. Kemudian misi yang kelima, misi kita memberi makna bagi kehidupan kita. Pengertian aplikasi misi, aplikasi itu adalah penerapan ya. Misi berarti melangkah keluar untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Aplikasi misi ini berarti tindakan seseorang Kristiani melangkah keluar ya ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Panggilan untuk aplikasi misi ini ditunjukkan pada setiap orang yang percaya gitu. Bahkan bukan hanya pada penginjil saja atau pendeta atau pengurus gereja, tetapi pada umumnya orang-orang yang percaya tentang Kristus. Karena itu kita semua dipanggil ya untuk terlibat dalam melakukan misi atau proses dengan profesi atau talentanya masing-masing. Nah, pengertian postmodern atau perkembangan di sini yaitu perubahan besar era postmodern, antara lain kemajuan teknologi tentu ya kita mengalaminya. Kemudian pengembangan komunikasi dan telekomunikasi, perubahan pola hidup ya, gerakan urban atau pola hidup metropolitan. Tapi ada juga 3 dampak negatif nih dalam era postmodern, yaitu yang pertama adalah dekonstruksi
deconstruction ya. Jemaah mulai meragukan hal-hal yang sudah dianggap mapan dalam gereja. Karena itu para pemimpin dan aktivis Kristen dituntut untuk memperbarui cara memahami iman Kristen ya. Deconstruction gitu ya. Kemudian relativism. Jemaah mulai menerima kebenaran-kebenaran iman di luar kekristenan karena dia mulai berpikir dengan kepemikirannya pribadi gitu. Karena itu para pemimpin dan aktivis Kristen dituntut untuk menjaga dan melindungi jemaahnya. Yang ketiga adalah pluralism. Jemaah tidak hanya lagi memegang satu konsep dalam iman, melainkan bermacam-macam konsep. Karena itu para pemimpin dan Kristen dituntut untuk saling mengingatkan ya keutamaan dan keunggulan Kristen tersebut. Itu adalah aplikasi misi dalam era postmodern gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan perkuliahan. Mohon izin untuk hari ini kita perlu kuliahan secara online ya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.